Tapi kan namanya proses pasti ada. Oh iya, ada bener. prosesnya. Sama ya. kayak kita Kerjain menyelesaikan tugas skripsi. akhir. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hits, kembali lagi pada program yang udah kita tunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan Yang Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Bersama aku Maya Maulidia yang akan nemenin Sobat Hits di episode Yang Corner kali ini. Nah Sobat Hits, aroma-aromanya tuh sekarang mahasiswa akhir lagi pusing sama tugas yang dimana tuh tugas kuliahnya tuh bener-bener bikin pusing 7 keliling. Ada yang bisa nebak? Yaps, betul banget, skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir sekaligus salah satu syarat mereka untuk lulus. Nah kali ini kita udah bersama narasumber yang bisa ngasih insight baru dari dua perspektif sekaligus. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo. Boleh kenalan sama narasumber pertama dulu kali. Oh di situ Oke, dulu. nama saya. Ya. Sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Lulusan dong, lulusan. Iya, sebagai lulusan. Alumni ya, Iya, alumni ya. alumni. Apa alumnus? Alumnus kali ya. Nama saya itu perkenalan, nama saya Wibisono. Saya lulusan mahasiswa Fakultas Sains Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan itu aja sih Kak. Kak Wibi ya, berarti Iya. dari lulusan Vidicom. Baru lulus Vidicom, kemarin? baru lulus Agustus. Oke. Wah. Biasanya Halo semuanya, panggilnya siapa sih kalau yang corner tuh panggilannya? Sobat Hits Sobat Hits. Halo Sobat Hits, nama saya Kirain Yongers gitu. atau apa, Yongers. yang Yongers. Nama saya Musfiasa Ida, dipanggilnya Vivi. Biasa dipanggil Bu Vivi atau Kak Vivi nih Kak kalau Vivi, di ya. Sekarang Kak Vivi kali ya kalau buat Oke, sekarang. Boleh, karena boleh. lagi yang corner kita kayak Iya. santai-santai, Santai kayak aja. chill, kita manggil Kak Vivi ya. Boleh. Oke. Next ada Oke. Oh, Ade. Next Halo Ade. semuanya. Halo, nama saya Aher. Saya alumni Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Aku harum mewangi. Pokoknya jaya. Oke, ini ada Kak Wibi, ada Kak Vivi, juga Kak Aher ya Sobat Hits. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang santai sama mereka. Tapi kali ini dengan konsep yang berbeda. Ada yang bisa nebak gak sih? Langsung aja kali karena di depan udah ada nih ya. Kira-kira kita bakal ngapain nih Kak? Kayaknya makan sih enak kan. Langsung makan aja. Berharapnya langsung makan aja sih. Tapi kan namanya proses pasti ada. Oh iya, ada bener. prosesnya. Sama ya. kayak kita Kerjain menyelesaikan tugas skripsi. akhir. Masuk. Kalau tadi kita spell tentang skripsi sebenarnya kita ngomong-ngomong kita langsung masak aja kali ya. Boleh. Nah, siapa dulu nih? Aduh, Laura Langsung udah aja seksi. kali ya. Oke, boleh. Boleh kamu dulu Kak Wibi. Wibi duluan boleh? Boleh. Kalau nggak kita juga sembari cuma. Oh, boleh. barengan. Apa nih? Oh, ini ya Kita pakai ini pakai ya. kita di sarung tangannya ya. Oh, ini sorry sarung tangannya. Saya biasanya kalau di rumah saya ambil. Oh iya. Selain ada joroknya ya. Oh, sarung tangannya satu. Berapa aja nih, ya? 1 atau 2? Satu atau dua terserah sih. Oke, 1 kali ya. Apa ya? Kita kayak lagi mau bikin adonan gitu ya. Saya menjaga Supaya tangan kebersihan. kiri yang bisa tetap explore. Ini di rumah Kak Wibi sama Kak Ayer biasa masak gak nih cowok-cowok? Aduh, kalau saya tim makan aja sih kayaknya. Oh, kalau saya suka masak. Saya nggak bisa masak. Iya. Masaknya apa Kak? Paling masak air kali. Masak air sama Masak air instan. biar masak. Cakep. Cakep. Ada yang mau pantun? Kali Tadi aja. Wibi udah nyiapin. Ah, udah Nggak, siapin Wibi, tuh. kita tungguin gimana Pantun. pantunnya. Apa ya? Tungguin. Apa ya? Kalau ada Kita juga bingung, pada. Oh iya sih. Oh, nanti mungkin ya dipersiapin dulu kali pantunnya. Kayak kita mau dari mana nih, Mai? dari ini dulu kayak ada yang potong tomat mungkin ya, kita bagi-bagi tugas. Boleh. Oh, Potong boleh. tomat, potong timun, sama siapin ini ya, piringnya ada lagi. Nah, piringnya. Sembari kita nyiapin nih, aku mau nanya-nanya nih, kira-kira dari mahasiswa dulu kali ya. Dari Kak Wibi juga Kak Aher, topik yang diambil buat skripsi tuh biasanya topik apa dan kemarin tuh ngambilnya tentang apa? Kemarin kebetulan ngambil skripsinya tentang pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi. Iya, karena emang suka banget di semasa pas kuliah tuh emang suka banget buat berorganisasi. Oh, emang Jadinya, aktif ya? Emang lumayan aktif lah di internal ataupun di eksternal gitu. Khususnya di dakwah ini gitu. Jadi pengen challenge buat ngambil pola komunikasi melalui instansi. Oh, melalui. Jadi judulnya pola komunikasi bidang pengelolaan informasi komunikasi dan kehumasan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tuh masih apal dong. Sombong amat.
Oh my Berarti god. berkesan tuh Siapa? skripsinya. Berarti ini bener yang kayak mendalami banget ya. Iya benar, Dari Kak benar. Aher. Kalau dari Kak Wibi tuh gimana? Kalau aku tuh dia judul aku tuh strategi komunikasi sama sih Oh, sama Strakom. sama Strakom, ya. KHR strategi komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dalam menyalurkan aplikasi e-plesiran. Oh, Karena- Tangsel abis ya. Latar belakangnya tuh kayak saya suka banget nih ada suatu aplikasi yang benar menjabarkan bahwasannya ini ada kebudayaannya loh, ini ada pariwisata menarik, loh. menarik, Iya, menarik. Dikelola menjadi digitalisasi. Iya, iya. Oke. Keren, Nah itu keren. dari KR juga Kak Wibi udah mengenai tentang latar belakang judul yang mereka ambil. Iya. Nah kalau dari Kak Wibi Aduh. sendiri nih ya, kita panggil Kak Vivi ya. Vivi ya. Sebagai dosen pembimbing tuh ada nggak sih Bu menurut Ibu tuh topik, menurut Kak Vivi topik yang sekiranya tuh menarik dan berbeda dibanding mahasiswa lainnya nih? Iya Gimana? benar, ini menarik nih pertanyaannya. Kan sekarang lagi musimnya nih pada Iya. ngerjain skripsi Iya, gitu benar. kan. Dan Dari pertanyaan yang paling sering terjadi itu adalah Oh iya. nyari idenya dari mana, Iya, betul. cari judulnya tuh gimana gitu. Oh ini di OS. Sebenarnya ide penelitian yang sekarang lagi mungkin banyak diminati itu digital ya, apalagi Oke. buat anak-anak komunikasi. Iya benar-benar. Jadi lihat dari konsepnya tuh digitalnya. Kedua, lihat dari yang udah ada, jangan sampai kita ngulang. Kan Iya, saya benar. kalau strakom udah banyak, pola komunikasi udah banyak, cari pembedanya. Dulu Iya, kan mungkin di ranahnya offline. Iya. Sekarang tarik ke ranahnya tuh online. Iya, gitu. benar-benar. Terus, Lebih ke digitalisasinya iya, berarti ya. betul. Jadi bisa lihat dari sudut pandangnya itu digital. Itu ide yang menarik sih. Dan coba compare sama skripsi di univ lain. Jadi jangan terkotak di univ kita aja. Iya. Gitu. Biar makin meluas ya, Ibu. Betul. Nah tadi kan kita udah ngasih tahu nih ya Sobat Kids, udah nanya juga terkait topik dan juga dari perspektif dosen pembimbing sendiri mengenai topik yang menarik itu apa. Nah kira-kira ada nggak sih momen berkesan nih ya Wow. dari perspektif, aku mau denger dari Kak Vivi dulu nih sebagai dosen pembimbing. Ada Oke. nggak sih Kak Vivi momen berkesan banget selama Kak Vivi ngebimbing mahasiswa Kak Vivi? Kan kalau bilang berkesan kan subjektif ya. Mungkin Iya. buat aku berkesan, buat yang enggak. Betul. Kalau aku tuh berkesannya agak unik. Jadi beberapa kali anak bimbingan aku itu nggak mau ditanda tangan. Oh iya. Ketika orang-orang lain mengejar tanda tangan dospemnya, Iya. mereka malah nggak mau tuh ditanda tangan. Oke. Kenapa tuh? Kira-kira kan? Masih betah nggak ya bimbingan ya? Masih mau tetap mau jadi mahasiswa. Kayaknya gitu. Jadi kalau kata mereka, kan ada tuh mahasiswa yang sangat-sangat perfeksionis ya. Jadi Oh kayak iya, ngerasa, benar-benar. Temen kita pun ada sih. iya kayak Sampai sekarang skripsinya makanya masih kurang. Oh, iya. Terus ketika diminta, ya udah sini lembar pengesahannya saya mau tanda tangan, Iya. dia tuh malah nge-freeze sebentar. Oke. Terus bingung. Iya, iya. Sampai akhirnya ya udah sana nge-print saya tanda tangan. Gitu. Dan itu terjadi lebih dari sekali. Jadi rata-rata anak bimbingan saya itu malah kaget ketika dimintain buat tanda tangan. Oh berbalik Agak sama berbalik ya, iya sama berbalik. mahasiswa-mahasiswa yang biasanya ke pressure buat Iya. bimbingan nih, gue mau cepat lulus gitu kan. Tapi dari cerita itu aku punya pesan nih buat teman-teman yang lagi mau skripsian gitu ya. Jangan pernah menekan dosen pembimbing. Jadi Oh, iya. jangan kayak, Bu saya mau lulus ya Bu minggu Iya, iya, depan iya. gitu. Oh. Karena itu Iya, iya. dospem itu akan lebih seneng kalau dia yang memutuskan sendiri, oh ini udah Oh, cukup iya, nih, iya, kita benar. sidangin ya. Gitu. Kalau misalnya kalian baru bimbingan terus minta bulan depan saya mau sidang ya, Iya, iya. itu merasa kok kamu menekan saya ya. Iya, iya. Jadi tunjukkan aja itu di skripsi kamu yang bagus. Kalau Iya, pasti bagus tuh pasti gampang aja tanda. Iya, Itu iya. tips sih. Kayaknya saya sering nge-pressure dosen deh. Karena kamu udah mepet kan. Iya, Sebenarnya. biasa kalau yang udah mepet-mepet emang kayak gitu kan. Oh. Tapi kalau kalau saking mepetnya, itu pasti tekadnya bakal bulat. Nah, jadi kualitasnya bakal tetap dijaga. Dijaga tapi Tapi dospemnya aman Kak? aman. Kalau nggak aman ya amin. Emang ada yang nggak aman? Agak Tadi tadi kan kita lagi ngobrol ya, tiba-tiba nih Kak Wibi udah selesai motong tomatnya Widih, nih mantap Sobat banget. Kids, rapi banget ya, beda nih. Tuh. benar-benar ahli nih. Ahli. Blendernya mana blendernya? Kita ngejus Kalau kan? punya Kak Aher yang mana? punya Kak Aher. Punya Kak Aher. ya. Dampak perintah Bagus ya. dosen nih. Tolong kasih nilai, kasih nilai. Di red, Bagusan di Maya red, di di red. red. Dua ya? Aku nggak pedes ya Kak. Oke, siap. Aku mau nanya dong, kira-kira tadi momen udah, topik udah, ada nggak sih dari Kak Aher nih, Kak Iya. Aher dulu, terkait kendala yang selama Kak Aher rasakan untuk melaksanakan pengerjaan skripsi tersebut? Oke, kalau untuk soal kendala, kemungkinan sih mungkin karena COVID kali ya, Iya. yang bikin jadi struggling banget dan kendala terbesar karena adanya COVID ini benar-benar nggak bisa face to face sama dosen sendiri, Oke, terus iya. nggak bisa langsung kita gimana sih cara lebih intensnya nanti ke dosen tuh kayak gimana. Jadi kita melakukan, kalau di zaman saya ya, melakukan bimbingan secara full online gitu loh.
Jadi semua mengenai bimbingan, semua mengenai skripsi, semua full online gitu. Itu yang jadi struggling dan kendalanya terbesar sih. Berarti pandemi kemarin Pandemi, ya, pandemi. Kemarin bener-bener kayak Ya makanya lulusan COVID banget nih. Lulusan COVID banget nih. COVID. lulusan COVID banget. Lulusan COVID. Wisuda ya jangan. Wisuda juga online. Kan nggak Sebenarnya seru ya. sebenarnya ada positifnya gak sih Kak, kayak dalam pengerjaan tuh kita yang nggak terlalu harus bertemu banget. Mungkin Deg-degan kalau gitu, positifnya lebih ke nggak begitu tegang. iya nggak begitu tegang nggak sih? Nah, itu. Tapi nggak enaknya negatifnya banyak. Negatifnya banyak iya, sih. vibe-nya jadi. Tapi walaupun adanya COVID itu nggak menghalangi bahwa mahasiswa pun masih bisa tetap lulus ataupun improve mengenai skripsinya itu seperti apa gitu loh. Gitu. Tapi kan kadang ada juga tipe-tipe mahasiswa yang pengen perfeksionis ataupun ya udahlah skripsi nggak usah terlalu perfect, yang penting cepat lulus gitu. Iya, ada. Kayak gitu kan. Ada beberapa mahasiswa yang kayak gitu. Yang penting lulus aja. Iya benar. Udah panas banget, udah kayak revisian. Oh, mana tadi? Revisian panas ya? Panas banget. Berarti banyak tuh revisian. Banyak saya mah. Dari Kak Vivi nih ya sebagai dosen pembimbing, ada nggak Bu kendala-kendala? Karena biasanya kan ada mahasiswa Oh, yang kendala kayak bimbingan. Iya, kendala bimbingan dari mahasiswa-mahasiswa gimana tuh Bu? Kendala bimbingan tuh biasanya mereka hilang. Jadi misalnya habis sempro, Waduh. oke, terus mungkin kelamaan healingnya, Iya. Oh, iya, terus iya, baru bener, datang bener. 2 bulan kemudian, itu ada yang kayak gitu. Iya. Tapi ada juga yang misalnya dia udah turun lapangan, Iya. tiba-tiba misalnya kantornya tutup atau nggak bersedia diwawancara. Jadi pesan saya, kalau teman-teman mau ngerjain skripsi, pastikan dulu semuanya tuh aman. Iya, benar-benar. Jadi objek penelitiannya aman, yang mau diwawancara tuh ada. Sertifikat pun aman ya. Iya, jadi jangan sampai udah mau eksekusi, Iya. terus nggak ada data yang bisa diambil. Iya bener-bener. Jadi menghambat ya. Menghambat, nah itu yang bikin biasanya orang tuh mudah hilang kalau lagi bimbingan. Iya. Nah ini karena kita masih banyak banget topik yang belum kita sendiri Iya. cicak, atau mungkin dari Kak Wibi juga Kak Er juga Kak Vivi boleh sharing nih ke Sobat Hits di rumah, apa sih rasa feel-nya nih setelah lulus atau sebelum lulus, terus udah dapat kerja atau belum. Iya. Terus dari Kak Vivi juga kalau misalnya mahasiswa Kak Vivi nih masa bimbingannya udah selesai tuh ada healing bareng atau enggak, atau bikin seru. konten atau gimana gitu, boleh sembari sharing aja sembari kita ngasih topik-topik. Oke, kalau menurut saya ada yang sobat gamer ada nggak sih? Coba Sobat apa ada? gamer. Sobat game. Sobat gamer. Mobile Sobat Legend nggak nih? gamer nih ya, Telur. sobat hits Telur yang ya? hobinya gamer. Telur. Jadi Ah, yang Pak, keju. coba main game dan habis itu Oke, keju dulu. terkait skripsi nih bisa ngelakuin kayak misalkan kalian satu bab atau satu paragraf itu main game. Jadi main game sekali, habis itu ngerjain satu paragraf, main game sekali satu paragraf. Saya bisa ngelakuin kayak gitu. Hal kayak gitu. Tapi jadi lama ya satu paragraf. Yang mau daripada main game terus kan Daripada nggak sama hobi, sekali kan? nggak sih? Reward, Iya, reward. daripada. Menarik. Kalau dari Kak Vivi gimana nih? Kalau dari aku mungkin kan karena aku bikin konten juga kan di TikTok, terus aku suka lihat komen-komennya. Nah rata-rata anak-anak itu pada hopeless ketika misalnya anak bimbingannya udah selama susah ditemui, latar belakangnya stuck gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau istilah itu ada namanya procrastination. Jadi jangan sampai kita tuh kayak banyak cari validasi gitu loh. Oh iya iya. Intinya adalah sebenarnya kita males aja ngerjain Iya, skripsinya gitu. Jadi mendingan kita fokus tadi yang Kak Akhir Iya, bilang, punya target, kayak Wibi bilang, kalau emang punya kesenangan jadiinlah itu sebagai Iya. reward. Jadi skripsinya tetap jalan terus. Oh ya, kalau saya boleh nggak sih nanya ke Aku? bukan Ke Kak kita Vivi? ini. Apa tuh? Oke, boleh Iya, dong. kalau misalnya motivasi nih Kak buat anak-anak yang fresh grad gitu loh, supaya termotivasi untuk melanjutkan kuliahnya di bidang S2 itu gimana sih desentriknya? Kadang kan ada beberapa mahasiswa yang kayak, aduh nggak mau ngulang kesalahan yang sama, nggak mau, Gak mau. iya pokoknya Cemplung banyak, lagi, iya ketemu banyak lagi. hal-hal yang Iya, dihindari iya, lah dalam betul. hal perkuliahan itu gimana tips and triknya? Kalau fresh grad mau lanjut S2 itu Iya. harus kuat reasonnya karena S2 Oh, beda iya, sama betul-betul. S1. Lebih banyak yang harus dibaca, lebih mungkin tekanannya juga bakal beda. Iya, benar. Jadi kalau alasannya kayak cuma pelampiasan nih karena nggak dapet kerja gitu, mendingan dipikir lagi jangan Oh, iya, sampai betul. S2-nya di tengah-tengahnya selesai karena biayanya kan besar kan S2 tuh. Jadi harus tahu reasoningnya sehingga kalau nanti tengah-tengah capek nih tahu goals-nya tuh sebenarnya buat apa. Ah, iya, Kalau bisa beasiswa aja. Jadi bisa Beasiswa. lebih tenang, Iya, iya, benar-benar. lebih ringan. Beasiswa. Gitu. Dan jurusannya juga harus sesuai sama passion. Iya benar. Kalau misalnya ngerasa S1-nya kemarin tersesat, mungkin di S2 kembali ke jalan yang lurus. Betul. Nah karena kita udah selesai platingnya, tada. Mantap mantap, keren keren. Oh kita Nah, harus Sobat tunjukin Hits, ya? iya, kita harus Ayo tunjukin. sekali lagi. Tapi kan nggak kelihatan, Mike. Iya, Gini. Iya, harus Tada.
Beda ya Kak kalau sampai bener-bener suka masak ya cara gini. Oh iya ya. Aduh, Nah Sobat Hits, tadi kan di segmen 1 kita udah ngobrol langsung sama narasumber kita, juga sekaligus kita berdilema ria mengenai kepusingan si skripsi tersebut. Nah di segmen 2 kali ini aku masih mau ngobrol secara tipis-tipis sama Kak Vivi, Kak Wibi, juga Kak Aher mengenai do and don'ts dan juga pesan-kesan sekaligus motivasi untuk mahasiswa sekalian Sobat Hits di rumah. Dari Kak Wibi dulu kali ya? Oke, saya simpel aja sih ini. Jangan joki. nah Jangan joki. itu Kenapa tuh, simpel Kak? tapi penting banget. Karena Bener-bener. kita harus merasakan sensasinya bahwasanya toh kuliah kan emang mau belajar, maksudnya mencari pengalaman yang lebih. Nah, ketika kita belajar di perkuliahan itu akan menikmati bangsa masa yang kayak dari awal semester 1 tuh ya Iya. kita banyak temen. Iya. Terus pas betul-betul. ketika semester 5, 6 dan 7 Ada nah itu seleksi. sepi banget. Itu ibarat kata kayak temen kita kemana gitu. Kayak Iya. udah pada lulus semua kan. Iya. Itu aja sih saran dari maksudnya pengalaman gitu. Dari Kak Wibi. Do and don'ts-nya nih apa nih Kak buat mahasiswa yang mau skripsi nih yang lagi nyusun mungkin? Jangan malas aja sih sebenarnya. Jangan malas, jangan joki malas. ya. Iya, jangan joki. Dari Kak Aher gimana nih? Oke, kalau dari saya jangan ngerasa si paling ke pressure atau jangan ngerasa si paling titik terendah. Karena masih banyak Pengalaman challenge. kayaknya. Sama dong, semuanya juga pernah ngalamin kayak, Iya. ya kan? Kecuali- Karena ntar gue lupa nih. Sorry. Oke, karena masih banyak challenge-challenge di luar sana, masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati dari proses menjadi manusia. Menjadi Pas. manusia. Jadi manusia. Dari Kak Vivi gimana nih? Kalau dari saya mungkin sudut pandangnya dosen pembimbing ya. Iya. Jadi kalau tipsnya adalah buat outline. Outline tuh kayak apa ya? Mungkin kayak daftar isi atau Iya, mind iya. mapping gitu, Mai, di akhir. Kenapa kalau kita punya outline itu akan ngebantu kita kalau stuck. Jadi sebelum bikin skripsi tuh Iya. bikin dulu mind mappingnya kira-kira di bab 1 mau bikin apa, bab 2, bab 3. Jadi terencana. Sering sekali tuh teman-teman yang ngerjain skripsi terus stuck itu karena dia nggak punya gambaran ke depannya mau ngapain. Jadi penting banget untuk bikin outline-nya. Terus yang kedua ini pesan sih ya, please jangan plagiat. Nah. Kalau tadi pesannya jangan Bener, joki, jadi kalau jangan please jangan plagiat. Iya, iya. Karena biasanya kan beberapa dosen itu kan Iya. nguji Turnitin kan. Iya. Itu tuh bahaya banget kalau ditemukan misalnya di atas batasnya, misalnya di atas 30, di atas Iya. 20. Lebih baik kalian mengerjakan skripsi sebisanya daripada ngerjain skripsi selesai tapi bukan punya kalian. Nah, iya. Nah, jadi pesan saya please jangan plagiat. Iya. Nah, tak terasa udah di penghujung acara. Makasih banget untuk Kak Wibi, Kak Vivi, juga Kak Aher yang udah meluangkan waktunya menjadi narasumber sekaligus sharing session untuk mahasiswa dan juga Sobat Hits di rumah. Aku Maimun Lydia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Karner, Tempat kumpulnya Sobat Hits.